Pepelrada, penguasa pelaksana perang daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Hasan Basri membekukan kegiatan PKI untuk Kalimantan Selatan. Oke. Itu tahun 60. Disusul dengan Sulawesi Selatan. Kalau nggak salah Brigjen Yusuf membekukan itu. Kemudian Sumatera Selatan itu Kolonel Barlian. Pepelrada Sumsel itu Kolonel Barlian membukukan itu. Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu dikenal sebagai Tiga Selatan. Adapun pemberontakan atau pengacauan dan pembunuhan yang dilakukan PKI di Karesidenan Pekalongan dikenal sebagai peristiwa tiga daerah. Brebes, Pemalang, Tegal. Tiga daerah. Yang ini Tiga Selatan. Bung Karno murka kepada Brigjen Hasan Basri. Kok malah murka, Be? Murka. Loh, dia murka. Karena Brigjen Hasan Basri ini menentang gerakan PKI, Bung Karno malah murka. Murka disuruh cabut, nggak mau Brigjen Hasan Basri. Oh, Brigjen Hasan Basri berani menentang presiden. Menentang. Bung Karno yang ditokohkan besar itu menentang. Wow. Kemudian Soekarno pada tahun 1962 menggelar musyawarah Pepelrada se-Indonesia. Di forum itu Bung Karno mengulang lagi permintaan agar Pepelrada Kalimantan Selatan Brigjen Hasan Basri mencabut pembukuannya terhadap PKI. Dia tidak mau. Tidak mau, Be? Tidak mau. Ini satu fakta. Kedekatan atau bukan kedekatan lagi, perlindungan Soekarno kepada PKI, itu kan fakta. Wow, walaupun pada saat itu sebelumnya sudah ada pembantaian massal, ya. Iya. Itu dia nggak pernah sebut dalam pidato kok. Nggak pernah bener, nggak pernah. Nggak ada. Tidak ada. Dia sebut dalam pidato. Ya. Nggak ada, itu fakta. Mulai 65 aja mungkin pada saat itu Pak Harto yang menjadi itu kali, Be, menjadi tameng apa istilahnya, Be? Menjadi bemper istilah kalau bisa dibilang. Bemper untuk membubarkan PKI. Iya, itu kan hanya 3 tahun setelah musyawarah besar Pepelrada kan. Iya. 65. Jadi itulah posisinya pada waktu itu. Ganas loh. Kalau misalnya PKI itu pawai itu pakai singlet saja, celana kolor, bawa rantai besi. Ngapain, Be? Dia menteror orang yang nonton. Oh, memberikan kesan bahwa hati-hati kalian semua loh, gitu. Gue hajar merantai kapal. Rantai kapal yang dia bawa. Iya. Iya, saya nyaksikan kok. Tapi gini, Be, ini ada pertanyaan lagi nih, Be. Tapi pada masa itu anggota PKI itu kan Islam kan, Be? Iya, agamanya iya. Islam, tapi kan dia bilang PKI sebagai partai tidak beragama. Itu pernyataan Aidit kok. Ada pernyataan itu? Ada. Bagaimana? Iya kan? Karena itulah Anwar Sanusi yang jadi CC PKI kan bersemangat untuk membuang Islam dari pentas sejarah Indonesia dalam buku sejarah yang resmi digunakan di SMP dan SMA. Sejarah Indonesia karangan Anwar Sanusi. Itulah bagaimana Islam terlempar sama sekali dari sejarah. Ini kita mesti memahami. Jadi kalau sekarang ini bangkit kesadaran rakyat tentang bahaya PKI, jangan heran, ya kan? Jangan heran, karena itu memang sejarah. Sejarah nggak bisa dilupakan begitu saja. Apalagi orang-orang yang di daerah terkait, katakanlah orang-orang Sumatera Timur, orang-orang di pesisir utara Jawa. Dulu terkenalnya pemberontakan di pesisir utara Jawa atau 3 daerah. Ya kan, lalu orang yang di Madiun, Brebes, Tegal, Pemalang. Iya, itu habis dipotong-potongin lehernya kok. Wow. Sadis, dan kadang-kadang dia memotong orang nggak sampai habis. Dibuat pesakitan. Iya, ditinggal di kuburan gitu, ditinggal sampai orang meregang nyawa tanpa siapapun yang tahu. Nggak sampai habis dia motong orang itu, nggak sampai mati. Itu dilakukan. Oke. Ini yang harus diingat. Jadi saya tuh harus dipahami ya mengenai sekarang ini aksi-aksi dari golongan Islam ya, yang menentang RUU HIP-HIP. Karena mereka itu sadar HIP-HIP itu adalah
selubung untuk kebangkitan PKI kok. Terselubung. Aja dia mau lemparkan ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan gotong royong. Ya. Kan begitu gampang dia berbuat. Ya. Dia pikir dia bisa mengatur begitu mudah. Ya. Dia salah. Dia itu kapan berkuasa? Hayo kita hitung. Mari kita melakukan hitung-hitungan. Megawati kan 2 tahun. Ya. Yang sekarang kan baru 6 tahun. Ya. 8. Ya kan? Sebelum itu dari Islam ada Habibie. Ada Abdurrahman Wahid. Pada zaman parlementer ada 3 perdana menteri Islam. Natsir. Maksudnya dari kelompok Islam ya, Be? Iya, Natsir kan. Natsir, Sukiman. Setelah itu adalah Burhanuddin Harahap. Itu jangan salah. Ya kan? Jadi PKI nggak pernah memegang tampuk pemerintahan di zaman apapun. Ya kan? Karena itu dia berusaha benar. Meminta buruh dan tani dipersenjatai. Kan itu. Buruh dan tani dipersenjatai. Nah, bakal apaan buruh tani dipersenjatai? Tani kan perlunya pacul, ya kan? Kenapa senjata jadi? Masa dikasih senjata? Dia mau nembak siapa? Oke. Buruh. Iya, pada waktu tahun 48 juga dia kan dibekukan kegiatannya. Iya. Tapi begitu Bung Karno merehab tahun 52 kan dia bangkit. Oh. PKI itu biologis, jangan salah. Biologis, Be? Biologis. Wow. Itu jangan salah. Jangan salah. Ya kan? Mengerikan, Be, ya? Iya, biologis. Jadi kita sebagai anak muda nih gimana, Be, harus kita tanggapi ini, Be? Kita harus tetap waspada. Indonesia ini negara Pancasila, kita oke, ya kan? Sudah final. Sudah final dah. Jangan diapa-apain lagi Pancasila, jangan diperas-peras. Iya. Ya kan? Susah kalau orang suka meres-meres, ya kan? Apalagi orang udah berumur, apalagi yang dia mau peras, ya kan? Pancasila penghabisan yang diperas, ya kan? Itu jangan main peras itu jangan. Mana hukumnya yang membolehkan orang peras Pancasila? Pancasila udah Pancasila dengan 5 sila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, udah selesai. Ya. Tapi menarik yang Bapak pernah sampaikan itu, Be, mengenai TAP MPRS nomor 26 yang jarang dibahas sebenarnya, Be. Harus. Jarang dibahas. TAP MPRS tahun nomor 26 tahun 66 itu harus di follow up. Iya. Ajaran Soekarno harus diteliti. Oke. Harus diteliti. Bukan hanya nomor 25, kalau 25 kan jelas membubarkan semua gitu, Be. Dan melarang penyebarannya. Oke, yang 26 ini yang 26 ini belum dijalankan sampai sekarang. Belum, karena dulu Pak Harto nggak mau. Belum. Jadi itu yang harus dipikirkan terutama oleh generasi muda, ya kan? Dulu di TK juga guru-guru TK PKI udah ajarin anak-anak. Coba sekarang kamu tutup mata kamu minta coklat kepada Tuhan. Tutup mata kamu. Buka mata kamu, mana tuh coklat? Oke. Iya kan? Oke. Sekarang ulangi, tutup mata kamu, minta coklat Pak Ibu Guru. Lihat tangan kamu ada apa? Ada coklat, Bu, katanya. Kan Pak dari dasar ya, Be. Dari dasar dimainkan. Wow. Dari dasar. Nah, ini bukan soal yang sederhana. Saya sudah mengatakan Islam berkuasa 850 tahun lebih dari abad 11 ya, Be, ya. Iya. Oke. Bahkan ada yang baru bubar setelah kemerdekaan. Ya kan, karena bergabung dengan RI pada tahun 49. Banyak. Ya kan, itu jangan salah itu. Jadi tidak semudah itu. Walaupun kita ini berakar sebagai kekuatan Islam, kita tidak boleh meleng. Ya kan? Kita ini berhadapan dengan kucing yang jago nyium kepala ikan peda. Biar kata kita taruh di lemari sebelah mana, dapet itu kucing tahu aja. Itu kita mesti hati-hati. Nemu tuh, Be. Iya, itu kucing berkeliaran mencari kepala ikan peda. Nah, kita mesti hati-hati. Iya. Sama kucing begituan. Iya. Harus kita jagain deh tuh ikan peda tuh. Ikan peda kita jagain, kan kepala ikan peda asik. Iya. Biar kata udah kagak ada dagingnya kan bisa kita isep uang. Cari peluangnya. Kayak kucing, itu kepala ikan peda akan dicaplok. Iya. Cuma dia cari peluang. Cari momentumnya. Iya, dia nongkrong ya dekat lemari kan. Iya, pas kita meleng dikit gitu. Oh, dihajar itu kepala ikan